di Mukimat bela Imaduddin, apa yang saya dapatkan? Apa? Malah. Oh, bangkrut ya. Apa yang dikasih sama si Imad dan Romawan? Ada seperak aja. Dari teman-teman seperak acan sudah. Oh. Jadi ada lah. Banyak ya, banyak orang-orang yang laporan ke saya itu bagaimana dawir. Di dawir. Nggak dapat apa-apa, tapi dawir. Ada kiai ini, ada kiai itu. Dawir, kena dawir ini. Kena dawir ini. Kena dawir siapa? Habib Gori. Kena dawir. Lumayan lah. 500.000, 700.000. Belum lagi teman-temannya di TikTok gitu. Sampai ada teman-teman tuh yang ngumpulin, oh ini sekian nih. Itu ingat di Banten tuh, debat Banten itu. Ketika ada informasi, waktu debat Banten ya, ketika ada informasi bahwa yang di debat Banten itu nggak dapat amplop, waduh gimana nih, saya nggak dapat amplop nih, waduh sudah jauh-jauh, capek-capek, jadi mengharap di debat Banten itu supaya dapat amplop. Nah, tahu saya mah, denger, ngelihat dengan mata kepala sendiri. Tahu saya mah, tahu yang pas debat Banten itu, ketika dapat informasi bahwa panitia itu kehabisan dana sehingga tidak bisa memberikan transport kepada Habib Gori. Itu bingung. Saudara sekalian, ada video menarik ini datang dari Gus Jazuli ya, ketika beliau membahas tentang klarifikasi daripada Tengku Gori ya, yang diusir oleh dua Habib yang dari Bogor dan dari Cikarang ya. Nah, di sini kita tidak akan berfokus dengan hal itu, saudara sekalian. Yang menarik bagi saya yaitu bagaimana Tengku Gori yang muda ini ternyata tukang dawir ya, saudara sekalian. Dan ada nanti Gus Jazuli yang menjadi pelaku daripada debat di Banten itu. Beliau membocorkan bagaimana Tengku Gori marah-marah ketika panitia di debat Banten itu kehabisan dana. Jadi ternyata tujuan Habib Gori ini bela sana, bela sini, gabung Kiai Imad, gabung daripada para habaib, ini ternyata cuma satu tujuannya, yaitu cuma duit saja, saudara sekalian. Selengkapnya mari kita sama-sama simak penjelasan dari Gus Jazuli. Silakan. Saya ketika membuka-buka sebuah video atau konten-kontennya ini Habib Gen Z, biasanya hadir itu Habib Gen Z. Nah, cuman sepertinya masih tidur mungkin ya. Lah, subhanallah, ini kita telah menerima sebuah informasi. Langsung saja ya kita dengarkan bagaimana klarifikasi dari Habib Gori Al-Bangla. Habib Gori Al-Bangla. Subhanallah, ini bisa teman-teman simak di videonya Habib Gen Z Nusantara ini. Masyaallah ini. Subhanallah. Coba kita simak, kemudian yang perlu kita kritisi. Yang sekiranya perlu kita komentari, ya kita komentari. Apa yang selama ini beredar dalam video, saudara sekalian. Selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Silakan. Betul. Jadi video itu bukan fitnah, Syed. Bukan ya? Ya, cuman dibikin judul yang salah. Nih, Sayyidan ya. Panggilannya aja Sayyid. Cuman saya dari dulu itu nggak pernah manggil Sayyid. Manggilnya itu Tengku aja gitu. Dibikin judul yang dibuat itu adalah judul framing. Nah, itu yang salahnya. Kalau sebenarnya begini cerita yang sebenarnya ya. Jadi judul yang sebelumnya itu judul framing. Habib yang pertama itu Al-Kaf, ada di Bogor. Itu saya diundang. Pas saya lagi live, main ke sini mancing apa? Dan saya suka mancing. Kutunya selangkangan. Setelah sampai di sana, saya udah bikin makanan segala macam nih buat saya masakin gitu. Ya. Saking ingin bersahabat. Ya, ingin bersahabat dengan Habib ya, ya. Subhanallah, ini niat Habib Gori ini sangat luar biasa ya. Sangat luar biasa baik dan bagus ya. Subhanallah. Nah, lanjut Beb. Itu udah lama itu, Mam. Lama. Jadi itu baru-baru sebelum saya tampil di Nurmus kejadiannya. Jadi
Runtah gori cina ya. Astagfirullah be Piccolo. Lanjut. Nah, pas udah mau masak-masak, ya sebenarnya paham aja istri-istrinya baik gitu. Cuman ada informasi menurut beliau saya ini mau digerebek sama saudaranya, sama iparnya. Digerebek Sehingga dia ceritanya. Mau dipersekusi, persekusi. takut dia nggak sanggup mempertahankan saya di situ, daripada kejadian apapun saya diusir gitu. Paham ya? Disuruh pergi. Gitu, diusir ya, diusir. Nah, pas disuruh pergi itu, Allah, diusir ya. Beb Gori selalu berbicara akan kebenaran padahal duit juga ujungnya. Oh, nanti saya bongkar itu, Beb. Abu Hawas Al-Faruq. Nah, harusnya yang bersangkutan tuh ngawal saya baik-baik gitu. Malah enggak. Saya jalan sendiri akhirnya. Nah, sebetulnya itu udah saya laporkan sama teman-teman habaib. Jadi intinya untuk pengusiran itu memang terjadi, dan itu fakta. Sehingga kalaulah itu fakta ya sudah selesai gitu kan. Cuman kronologisnya itu memang perlu teman-teman dan kita semua ketahui begitu kan. Habib Namet ya. Terus. Informasinya salah apa ya? Salah apa? Salah persepsi. Salah persepsi. Awalnya memang orang waktu itu kan baru-baru ya. Orang baru kenal saya tentang perubahan ini dari Bang Mbak Alam semuanya gitu kan. Karena itu saya pikir walaupun apapun ceritanya namanya orang undang kan harus bertanggung jawab atas atas undangannya. Tapi kita udah maklum. Yang parah ya. Kemarin. Oh, berarti ada 2 kejadian nih ceritanya ya. Pengusiran ada 2. Yang pertama itu yang di Bogor, kemudian yang kedua itu di Cikarang. Ada 2 kali berarti pengusiran ya. Ya Allah, kasihan amat ini. Biarkan Beb Supriyanto. Nah, kalau yang di Cikarang itu benar-benar ngundangnya, tapi habis sudah ngundang nggak ngakuin. Yang saya ingin sampaikan di situ bukan masalah saya dianuin sama habaib, bukan. Prinsip saya itu ukuran kejadian kayak gitu, saya masih bela nasabah alami. Kenapa? Karena kebenaran. Oh, jadi nggak akan pindah kepada kubu Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Itu nggak bakalan itu, karena masih dengan meyakini ya, yakin husnuzan akan kebenarannya nasab Alawi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu. Jadi nasabnya itu memang benar. Deh Piccolo ya. Habib Tum Hiho absen, mangga. Si Khori mau dianggap seperti juragan, nggak bisa Beb. Nggak bisa. Nah, lanjut. Gitu loh. Bukan membela Habib, bukan membela Habib yang sahih. Sekalipun ada Habib macam itu, sebodoting bagi saya Habib saya anggap kalau bukan anak pungut ya anak zina dia. Nah, itu salah, nggak boleh. Ketika ada seseorang yang memiliki sikap seperti itu, misalkan saya ngundang salah satu orang yang baru kenal atau belum kenal lah, Piccolo. Nah, kemudian ketika dia itu sampai di sini saya usir. Kemudian orang yang mengusir saya itu menganggap saya ini sebagai anak pungut atau anak zina. Nggak boleh. Itu mau pakai hukum yang manapun, ya, hukum syariat, mau pakai teks apapun dari mazhab manapun, itu tidak boleh menganggap seseorang itu sebagai anak zina. Nggak boleh. Kecuali kalau mau mendatangkan bukti, ya. Nah, kemudian ketika tidak mampu untuk mendatangkan bukti, ya sudah siap-siap saja untuk dicambuk 80 kali tamani najaldah teh. Harus siap-siap dicambuk begitu. Jadi nggak boleh menganggapnya sebagai anak zina, nggak boleh. Itu namanya qazf. Walladzina yarmunal muhsanat. Nah, itu dalam ayatnya ada itu. Itu kajian fikih itu. Ya, Beb Zulfadi Fayyad. Waalaikumsalam. Itu sudah itu mengenai Beb Tumhiho, mengenai siapa Mama Gufron itu ya. Itu kan saya sudah jawab itu bahwa perwujudan Faqihil Muqaddam di zaman sekarang itu ya beliau. Nah, gitu. Ya, jelas ya.
Terus. tempatnya nggak betul gitu loh. Paham ya? Betul. Paham saya. Jadi saya seperti saya tidak membela Habib. Oh, Habib salah saya bukan. lawan. Bukan. Tadi ada Habib Mahdi itu. Jadi bukan bela Habib, bukan. Cuman bela nasabnya doang. Jadi bukan bela Habib, tapi itu hanya membela nasab Ba'alawi. Siapa Ba'alawi? Ya Habib itu. Nah, terus keturunannya Ba'alawi siapa? Ya para Habaib itu. Yang Anda sebut dulunya itu disebut sebagai Jahannam, kan? Kemudian disebut sebagai apa lagi tuh? Aduh, tadi yang barusan itu anak zina, begitu kan? Itu kan yang namanya Habib, ya Ba'alawi. Yang namanya Ba'alawi, ya Habib. Jadi mau apa namanya, ngomong sebagaimana apapun, dipoles dengan sedemikian rupa ketika Habib Gari Bangla itu menyatakan bahwasannya dia ini membela nasab Ba'alawi, menyatakan sahih nasabnya Ba'alawi, yaitu secara otomatis Habib-Habib itu ya sahih nasabnya, keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kong katile ya, boleh. Kong katile kong. Gori diusir betul Bordis 2 kali itu. Yang pertama di Bogor, kemudian yang kedua itu di mana? Di Cikarang ya, di Cikarang. Nah, terus. Nah, Saya, gimana klarifikasi ini? Betul nggak betul? Betul. Oh, betul. Kasusnya betul, kejadiannya betul. Jadi memang diusir ya. Di situ saya tidak membela nasab Habib. Saya membela nasab keabsahan nasab Alawi. Jadi kalau dia sama aja. Mau bela nasabnya Habib, mau bela nasabnya Ba'alawi, itu sama 11-12. Karena Habib itu ya Ba'alawi ya Habib. Gak ada bedanya itu. Mau dipoles sedemikian rupa ya, meskipun Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, inna minal bayani lasihra, sesungguhnya sebagian dari ulasan, ungkapan, bacot bahasa kita itu, ya, itu ada yang memiliki sifat seperti sifat sihir, sehingga dapat menarik ya pandangan-pandangan, menarik perhatian dari banyak orang. Inna minal bayani lasihra, sesungguhnya sebagian dari uraian, dari statement itu bisa seperti sihir. Itu bisa seperti sihir. La ilaha illallah jang bager. Iya. Jadi mau membela nasabnya Ba'alawi, mau membela nasabnya Habib, mau membela keabsahan nasab Ba'alawi, mau membela keabsahan nasabnya Habib, ya itu sama. Sama itu. Nggak ada bedanya. Bedanya apa coba? Bedanya apa? Bedanya itu tetap sama itu. Kitab Ba'alawi ini kebanyakan sihir. Ya bisa jadi, Beb Soekarno. Karena apa? Karena ketika dulu, misalkan ketika ada Habib yang menceritakan bahwasannya agresi militer ya, 10 November 1945 di Surabaya dan juga di tempat-tempat yang lainnya, di Ambarawa, kemudian di mana dan lainnya lah. Itu perlu penelaahan itu secara luas. Dulu ketika Habibnya itu cerita, agresi militer Belanda, agresi militer kedua, tentara-tentara sekutu itu, ketika ingin menyerang Belanda, ketika ingin menyerang kota Surabaya, itu meskipun ya sebanyak apapun warga-warga Surabaya, sebanyak apapun para ulama, para santri, ya kan, para kiai, itu melawan tentara-tentara sekutu, itu nggak ada apa-apanya ketika dibandingkan dengan doanya Habib Abu Bakar As-Saqqaf. Nah dulu percaya. Kenapa? Karena ada embel-embel cucu Nabi. Ada apa lagi? Ada embel-embel cucu wali. Bukan hanya cucu wali, tetapi adalah wali kutub. Sehingga ketika masyarakat itu mendengar keterangan-keterangan seperti itu, ya percaya sajalah. Karena apa? Karena itu bak sihir, seolah-olah seperti sihir itu. Rokok Pak Lurah. Lah, bagi hil mengadam. Kiai ayak, Kiai. Karena cina. Bisi merah doang ya tak. Nah, kalau dulu percaya. Cerita misalkan seorang Habib yang memiliki siwag.
Memiliki siwak. Siwak. Pakai K. Di mana siwak ini adalah sebagai pengganti dari rudal tornado. Sebagai pengganti dari rudal. Di mana dari siwak ini itu bisa menghancurkan kapal-kapal perang. Ya, kapal-kapal perang yang dimiliki oleh siapa namanya? Kesultanan Turki Ottoman. Itu percaya. Kenapa? Inna minal bayani lasihra. Sungguh di antara statement-statement, ulasan-ulasan, uraian-uraian, ya itu apa namanya? La ilaha illallah Rasulullah. Percaya. Percaya. Dulu percaya. Sekarang borok. Ketika dibongkar kitabnya begitu kan. Wah tuh kepanasan gitu. Terus bingung mau jawabnya kira-kira gimana ya mau ngelesnya ya. Ketika misalkan ada apa namanya granat. Ada granat. Ada granat, di mana granat ini ketika dilemparkan ke rumahnya Habib, maka granat tersebut itu tidak meledak, garama. Jadi status granat itu pun juga menjadi kibin, bisa. Percaya. Habib Gari Khan, kan udah tobat apa belum? Ya, kata Habib mah udah tobat, karena sudah mempercayai kembali nasabnya Habib. Siwaknya jadi rudal skat kali, bisa jadi. Ya. Subhanallah. Naam, kita lanjut. Punya jalur nasab yang benar, ya setidaknya walaupun dia banyak salah sebagai manusia nggak jamin betul, ya setidaknya tidak tampak keburukan yang zahir. Allah. Dia Kalau keburukannya zahir gimana? Keburukannya zahir, nyata, bisa disaksikan oleh masyarakat, oleh publik. Catatan nasabnya itu 550 tahun atau 650 tahun. Siap Singapura hadir, siap Mbak Aufa, Nida, Zakia. Naam. Gimana? Kalau keburukannya itu nampak nyata, keburukannya itu nampak jelas. Lalu apakah kemudian tetap dengan sedemikian rupa tetap kami ini percaya dengan nasabnya Habib, percaya dengan garamahnya Habib, ya kan? Ya, ngaku sufi sedunia ketuanya, ngaku ketua sufi sedunia, ngaku apa lagi? Ngaku tarigah kami adalah tarigah yang paling sahih, yang paling lurus. Bahkan ada juga yang predator apem. Itu gimana? Oh, tidak merusak nasab, betul. Tidak membatalkan nasabnya, betul. Tidak membatalkan nasabnya, tapi setidaknya kan kita curiga dengan perilaku seperti itu. Ya kan? Dengan perilaku seperti itu. Ini benar apa enggak nih? Jadi kecurigaan boleh dong, kewaspadaan boleh dong. Ya kan? Terus menjaga muruah nenek moyangnya. Itu aja bagi gue. Gitu. Jadi sportivitas saya dalam ilmiah, dalam kebenaran, bukan dalam sebuah fanatisme bodoh atau membela Habib sebodoh ting. Gue hari ini membela Habib aja tanpa data, nggak begitu. Jadi gue membela nasab yang sahih. Jadi membela nasab yang sahih. Meskipun Habib pun nggak mendukungnya begitu kan. Ilmiah, tenaga ilmiah. Jadi bingung juga ini mau nyebut ilmiah itu Baby Kolong. Sebentar, sepertinya ada foto itu. Jadi dari teman-teman silahkan untuk menilainya sendiri. Mana itu ya? Saya dikirimin itu oleh Habib Al-Kemi. Sabar ya. Mana itu? Saya dikirimin oleh Habib Al-Kemi sebuah apa namanya? Amatnya. Nah. WhatsApp. Mana itu Habib Al-Kemi ya?
Nah, sebentar. Saya akan menampilkan sebuah ini nih. Coba ini. Terlihat nggak oleh teman-teman ini? Antitesis, anti dan tesis di spasi. Berarti ini dia memang anti dengan tesis, tidak mau dengan tesis, menolak tesis gitu kan? Emang ada ya antitesis itu tulisannya kayak gini nih, Beb. Ini nih bagi teman-teman yang dari kalangan akademisi ya, antitesis. Emang ada gitu? Ada ya? Beb, Piccolo. Coba Beb. Coba Beb. Antitesis. Antitesis, sebuah kitab, sebuah buku untuk membantah tesis Ki Haji Maduddin Usman itu dengan judul antitesis. Di spasi, kasih spasi. Ini gimana ini? Ya, ini gimana? Anti ya. Anti terhadap tesis. Jadi udah nggak mau tesis, nggak ada tes-tesisan itu. Belum juga masuk ke halaman buku, belum. Ini baru judul ini. Anti spasi tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Kemudian menjawab pembatalan nasab Ba'lawi, rungkatnya ideologi pembatal nasab Ba'lawi. Emang ada ya bahasa rungkat itu bahasa apa EYD, ejaan yang disempurnakan. Masuk nggak sih itu rungkatnya gitu? Ya ini ilmiah inilah hakikat dari ilmiah itu. Antitesis. Nah, berarti anti terhadap tesis. Bukan sebagai sebuah perlawanan pemikiran gitu, melawan pemikiran begitu. Masa ada rungkatnya ideologi? Rungkatnya pemikiran, pembatal nasab Ba'lawi. Ini nih puyeng juga saya ini, Mak. Ampun. Gimana tadinya ini ya? Ini antitesis. Antitesis. Rungkatnya ideologi pembatal nasab Ba'lawi. Ini bukan EYD ini. Tidak sesuai dengan EYD, ejaan yang disempurnakan itu ya. Coba di KBBI itu ada nggak kira-kira itu rungkat itu? Ada nggak? Ada nggak itu rungkat? Aduh, masalah cerita anti apa ini? Jadi gini Bang, jazakallah khair Beb Namet. Jadi begini, ini adalah sampul dari bukunya Habib Gori Bangla. Dengan judul antitesis. Nah, coba dibuka di KBBI. Antitesis, itu sambung. Ejaannya kan antitesis. Itu kan antitesis disambung. Jadi nggak perlu spasi di sini kan ini ada spasinya. Nah, berarti memang si Habib Gori ini anti terhadap tesis gitu. Antitesis. Ya betul itu. Secara penulisan sudah benar, salah Beb. Antitesis. Jadi antitesis disambung antitesis. Nah, begitu Beb, Endang Suryana. Nah, ini di spasi. Nah, kemudian di sini kan ada rungkat ini, ada rungkatnya ideologi pembatal nasab Ba'lawi. Aduh, rungkat itu coba di KBBI ditemukan nggak itu? Dia benci tesis, betul. Betul itu, betul. Nah dulu ini ada dua sebenarnya ya, Beb Namet. Ada dua sampul, di mana sampul yang pertama itu tidak menggunakan logo ini. Ini kan logo dari pesantrennya Habib Gori. Nah, kemudian yang pertama itu, Bang Ahmad Wafi itu menggunakan logo Rabithah Alawiyah. Nah, ini pertanyaannya, kenapa kok sampai diganti dengan sampul seperti ini? Atau logonya itu menjadi logo ini, logo Nahnu, tidak menggunakan logo Rabithah Alawiyah. Ini kan pertanyaan ini. Apakah karena memang tulisannya Habib Gori ini memang tidak ilmiah, memang tidak dipercaya oleh mereka, sehingga ketika mengeluarkan atau menampilkan sampul yang di situ ada logo Rabithah Alawiyah itu oleh kalangan Habib sendiri itu ditolak. Nah, bisa jadi kan? Bisa jadi seperti itu. Ini saya belum
luangkan waktu untuk live bersama dengan siapa namanya Habib Al-Gemi untuk mengulas apa namanya anti tesisnya siapa Habib Gari. Anti tesisnya Habib Gari Bangla. Oke, kita lanjut saja, lanjut ya. Naam. Ampun. Masalah. Si Habib Abdul Aziz. Republik Chechnya. Si Habib Fayyad. Allah Fayyad. Memang setelah gua teliti itu benar, Imam Habib salah. Walaupun ada karakter Habib kayak gitu, bagi gua nggak menjadi apa ya, nggak menjadi pupus semangat untuk membela yang benar. Enggak begitu. Nah, jadi cerita yang gua bicarakan dengan Ustadz Wahab itu benar. Tetapi Benar ya. oleh rombongan. Jadi apa namanya, pengusiran itu memang benar adanya itu. Ada Bang Ahmad Taufik. Jadi judulnya ini Bang adalah apa namanya, klarifikasi dari Habib Gari Bangla. Ya, Gari Bangla lapar. Nah, Bangla lapar. Oke, lanjut. Kimat dibuat narasi roastingan seakan-akan Bukan. ini Anda seuzon kepada kami. Bukan. Ini bukan roasting ya, bukan. Tapi ini adalah bentuk dari apa namanya, menghibur diri, begitu, menghibur. Karena kan ketika diusir, gimana sih perasaan dari orang-orang yang diusir? Apalagi ketika di awal itu sudah menjanjikan, tenang kamu Tengku, datang ke rumah kami, engkau akan kami muliakan, engkau akan kami agung-agungkan, engkau akan kami junjung-junjung, engkau akan kami alam, akan kami puji, akan kami pahlawan-pahlawankan. Tetapi ketika sampai di rumahnya Habib, boro-boro dipuji. Jangankan dipuji, diusir malah. Kan pedih tuh ya. Vietnamese, pedih itu, pedih. Nah, sehingga kita ini berupaya untuk menanamkan rasa rahmah, kasih sayang. Sehingga apa cara kita? Cara kita adalah dengan menghibur Habib Gori supaya jangan terlalu sedih hatinya, supaya jangan terlalu pedih. Gitu kan? Supaya tidak terlalu lalanjung kalau bahasa saya mah. Bahasa kita di sini ya, supaya ulah sampai lalanjung. Boleh jadi ada Rosalena. Bisa jadi. Allah. Jadi seuzon saja ini Habib Gari. Lanjut. gue ini dianggap gini. Ya sekarang masalah nasab gua. Ya, sekarang ada orang nggak percaya nasab gua. Sama seperti orang nggak percaya nasab Habib pribadinya, silakan. Tetapi kalau dia menyatakan nasab gua palsu di hadapan orang layak, saya samperin. Habib mana saya samperin? Allah. Gitu. Kenapa? Karena kalau orang nggak punya ilmu nasab, menafikan nasab orang itu manusia durjana, gitu loh. Nggak mau tahu saya apa. Siapa dia? Habib mana dia? Nggak mau tahu. Lo nafikan nasab gua, urusan dengan gua. An-nasu mu'tamanuna bi ansabi. Salah ini. An-nasu mu'tamanuna ala, bukan bi, ala. An-nasu mu'tamanuna ala ansabihim, bukan bi ansabihim. Statement ini salah. Bahkan apa namanya, seperti Khalil bin Ibrahim Ad-Dulaimi, kemudian siapa Rosail Film Al-Ansab itu, Husain Haidar Al-Hashimi ataupun yang lain. Jadi an-nasu mu'tamanuna ala ansabihim, ya, itu bukan hadis. Bahkan ketika bukan hadis sekalipun ucapan ulama, dan ketika itu digunakan, maka siapapun ya akan mengklaim sebagai cucu siapapun. Bahkan orang kafir, orang Yahudi ngaku sebagai cucu Nabi itu bisa-bisa saja. Kalau kita itu menggunakan an-nasu mu'tamanuna ala ansabihim. Kalaulah statement ini, statement dari para ulama yang menyatakan itu an-nasu mu'tamanuna ala ansabihim, itu di kalaulah statement itu kita gunakan ya, Mbak Kesia, statement itu an-nasu mu'tamanuna ala ansabihim dipakai, itu semua orang bisa untuk ngaku jadi cucunya Nabi Muhammad SAW.
Yang penting diviralkan saja, disebarkan saja, kemudian minta pengakuan para ulama, minta pengakuan Nagib, minta pengakuan Nagabah, sampai semuanya itu secara tertulis memberikan pengabsahan terhadap nasab tersebut. Bisa semuanya. Ya tapi semuanya nanti kan ujungnya palsu. Semua ujungnya palsu. Kenapa? Zaman sekarang Zaman sekarang, apa sih yang bisa dipalsukan? Jangankan nasab dipalsukan, sejarah saja dipalsukan. Uang saja dipalsukan, ya kan? Kitab saja dipalsukan, apalagi nasab. Jangankan nasab yang bisa dipalsukan. Garomah saja itu bisa dipalsukan. Makanya udah, mau catatan sebanyak apapun ya, mau catatan sezaman kayak, yang tidak sezaman kayak, mau syuhroh kayak, mau istifadah kayak, mau mendapatkan pengesahan dari seorang ahli nasab kek. Kalaulah DNA Nabi kemana, DNA mereka kemana, DNA keturunan Nabi kemana, DNA mereka kemana, atuh Allah. Nggak ada manfaatnya itu, nggak ngefek, nggak berpengaruh sama sekali. Karena memang pada dasarnya nasabnya adalah nasab palsu. Begitu. La ilaha illallah. Ampun. Tuhan saja berani mereka naifkan, apalagi manusia, apalagi hanya sekedar catatan. Itu loh. Ayam. Kan kayak kemarin tuh kan cerita Habib. Jadi mengusir mengusir Belanda, Inggris, tentara-tentara sekutu itu cukup dengan itu doang, cukup. Dalam pesawat itu, ya. Garama. Naam. Allah. Ampun. Pesawat, namanya. Naam ya. Amit-amit, naudzubillah dah, cenah. Allah. Lo punya ilmu nasab, Robitoh mana yang jago nasab? Ayo hadapan sama gua ketika menafikan nasab gua. Gua punya data. Gua bisa menafikan nasab orang tersebut berdasarkan data dari klannya masing-masing. Gitu. Jadi gue juga punya data kemarin. Dan kesaksian dari siapa namanya? Bang TIJ itu, Bang Wali. Kan ada tuh satu tokoh yang namanya Panglima Tibang ya. Panglima di Tibang. Kalau nggak salah itu. Pengkhianat. Di saat masyarakat, ya para ulama, masyarakat Aceh, itu mengusir Belanda, kemudian dikhianati oleh Panglima di Tibang. Nah, wataknya sama, DNA-nya pun sama. Lanjutlah. Lurus aja gitu. Kalau kita bicara masalah keabsahan nasab, bicara keabsahan nasab. Sabar ya, Bepri Bumi. Sabar. Ulang tahun dikibulin ya, prosesnya lama, Bang. Beb, jang bager. Nah, terus. Jadi yang jujur aja, mungkin juga yang jujur. Jangan mereka kayak gini nih. Lagi siap nih merekam, ya kan? Merekam supaya ada bahan untuk buat roastingan untuk menjatuhkan nama baik saya. Allah. Tidak takut saya. Habaib lah. Kalau memang baik, ya itu tercermin dalam ucapan dan perbuatan. Ya, Beb, Gavin, betul. Tercermin dalam perbuatan, ucapan. Karena saya belum merasa baik sehingga ucapan saya, belum baik. Begitu, Beb Richard. Makanya saya sering marah-marah, kadang marah-marah, ya kan? Kadang emosi, ya wajar karena saya ini belum baik. Tapi kalau baik tetap semuanya itu akan tercermin dalam perilaku dan ucapannya. Kalau memang benar baik. Ya tinggal silakan teman-teman itu nilai sendiri bagaimana Habib Gori Bangla ini. Baik atau tidak. Kelakuannya baik atau tidak, namanya baik atau tidak. Nah, tinggal nilai sendirilah. Karena sekarang publik itu bisa menilai sendiri. Nggak perlu saya katakan baik, sementara faktanya kebalik gitu kan. Ya, Beb Kokom. Nah, ya. Betul. Sudah dijelaskan tahun 1932, tapi penjelasannya disembunyikan. Betul, Mbak. Ya, nah. Mau dukung saya pun gak ada urusan. Saya tetap berteriak Allah kepada kebenaran. Nah. Gitu. Gak ada urusan buat saya. Waktu saya jadi di mukimat bela Imaduddin, apa yang saya dapatkan? Apa?
Oh, bangkrut ya. Apa yang dikasih sama si Imat dan Romawan? Nggak ada seperak aja. Dari teman-teman seperak acan Nggak cina. ada. Oh, jadi ada lah. Banyak ya, banyak orang-orang yang laporan ke saya itu bagaimana dawir. Di dawir. Nggak dapat apa-apa, tapi dawir. Ada kiai ini, ada kiai itu. Dawir, kena dawir ini. Kena dawir ini. Kena dawir siapa? Habib Gori. Kena dawir. Lumayan lah. 500.000, 700.000. Belum lagi teman-teman yang di TikTok gitu. Sampai ada teman-teman tuh yang ngumpulin, oh ini sekian nih. Sebarak-barak acan cina, la ilaha illallah. Itu yang di Banten tuh, debat Banten itu. Ketika ada informasi, waktu debat Banten ya, ketika ada informasi bahwa yang di debat Banten itu nggak dapat amplop, waduh gimana nih, saya nggak dapat amplop nih, waduh sudah jauh-jauh, capek-capek, jadi mengharap di debat Banten itu supaya dapat amplop. Nah, tahu saya mah, denger, ngelihat dengan mata kepala sendiri. Tahu saya mah, tahu. Yang pasca debat Banten itu, ketika dapat informasi bahwa panitia itu kehabisan dana, sehingga tidak bisa memberikan transport kepada Habib Gori. Oh, itu bingung. Bingung. Bang Tejo juga pernah didawir kan? Iya. Atau apa bedanya dengan Habib-Habib dawir? Ngomong kesana kesini Habib dawir, sementara dilakuin sendiri. Gitu kan? Aduh, Masya Allah. Ngeri ya. Sakitnya tuh di sini. Ampun. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Aduh, la ilaha illallah, Masya Allah. Ada. Di sini kiai yang ada itu. Bilang ke saya, ada yang didawirin ini oleh Habib Gori ini. Ada bener, serius. Berani sumpah saya, dan orangnya pun berani sumpah yang didawirin itu. Sama aja. Ya, sama aja. Terus? Sama. Ketika saya membela ke Absana Ba'alawi, hatta semua Ba'alawi ninggalin gua. Allah. Maaf muskilah. Tidak ada masalah buat saya. Saya tetap membela kebenaran nasab, bukan membela Habib. Allah. Gitu, Nah. Ya. Tapi saya sudah mulai menilai Sayyid Qori itu berbicara secara jujur, karena waktu kemarin mungkin Sayyid Qori ingat ya, waktu saya berkata bahwa putranya Habib Taufik Asegaf itu kan mengatakan bahwa rukun Islam itu ada 6. Terus Sayyid Qori itu bilang siapapun itu yang mengucapkan sesat ya. Saya sepakat itu, baru saya sama Sayyid Qori saya sepakat. Berarti betul-betul bahwa Sayyid Qori membela yang benar dan menelusuri apa yang benar. Terima kasih. Ya, artinya ketika anaknya Habib Taufik melakukan kesesatan, kan bukan berarti bapaknya yang salah. Bapaknya ngungkapin kan? Enggak. Ya berarti anak itu yang punya ideologi salah. Ya. Berarti kalau memang bapaknya ulama, ya harusnya ngedidik anak dengan pendidikan yang benar. Berarti kalau anaknya tidak benar dan sudah dididik oleh bapaknya dengan pendidikan yang benar tapi tetap nggak nurut, nah berarti pendidikannya yang salah itu, Mas Yasin ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi ingin menjaga nama baiknya Bapak Taufik As-Sakaf. Gori Sayyid sejak kapan? Sejak disahkan nasabnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang bapaknya maksum. Allah, la ilaha illallah. Lanjut. Bagaimana kalau kalian mau menyadarkan dia? Sadarkan dengan ilmu. Kalau kalian mau merosting dia karena kekeliruan supaya dia melakukan apa istilahnya ya, klarifikasi minta maaf, lakukan roastingan sedahsyat mungkin supaya dia bertobat. Nah, ini tidak hanya anaknya saja, bapaknya pun sama. Barang siapa yang berpegang teguh terhadap Al-Qur'an tetapi tidak berpegang teguh kepada habaib, maka sesat. Ya. Dia mengucup, barang siapa yang tidak berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan tidak berpegang teguh kepada habib, maka sesat. Nah, emang nggak ada gitu? Ya ada kan? Ada kan? Sering itu diangkat oleh teman-teman itu. Nah, ya.
Kalau anaknya misalkan ketika kalian itu mendapati Habib, ngomong-ngomong gitu ya, mengeluarkan statement. Kalau kalian itu mendapati Habib, tukang mabok, jangan dikasih duit. Jangan, tapi dikasih beras. Dikasih beras saja. Ya, namanya anak mah nggak bakalan jauh dari bapaknya kan. Ya kan? Namanya anak, itu nggak bakalan jauh dari bapaknya. Ketumnya aja seperti itu loh. Nah, ketum saja seperti itu. Bisa Anda bayangkan sendiri. Ya, Allah, ternyata Tuhannya Habib adalah Al-Haddad. Abdullah ini udah pernah kita ulas juga itu, Beb Agus. Nah, Apa? Gitu loh. Karena itu kebaikan. Jadi kalau ada seseorang sadah yang salah, ya, ajarkan dia supaya menjadi orang yang bertobat. Jangan dirapikan nasabnya. Bapaknya kan nggak salah. ngarep cuan, tapi zong, astagfirullah, Beb, bambu runcing. Nah, Allah, antum tahu, karena antum pun dulu ketika memanggil Gari, Habib Gari, itu Sayyid. Sayyid Gari, Sayyid Gari, Sayyid Gari, naam, Sayyid Gari, naam, Sayyid Gari. Begitu bukan, Beb? Bambu runcing. Ya, Beb, bambu runcing ya. Naam, Sayyid Gari, Sayyid Gari. Nah, ilah pasti ketawa itu bambu runcing itu. Begitu juga dengan Habib Al-Gemi, itu pun juga sama. Sayyid Gori, bukan begitu Sayyid Gori, tetapi begini. Sayyid Gori, ya kan? Sayyid Gori. Nah, Habib Halim juga tuh. Dan juga yang lain lah. Sayyid Gori, begitu kan? Bukan sakit Gori, Sayyid Gori. Gitu. Kalau saya tengka-tengku aja dari dulu kayak. Ya. Naam. Ampun masalah. Aduh. Pencuri, anaknya Muhammad, ya kan? Mencuri, bapaknya Saleh. Apa bapaknya jadi batal sebagai anaknya? Iya kan? Tapi kita boleh curiga. Boleh jadi yang mencuri itu bukan anak bapaknya, tetapi anak Umut atau anak siapa, anak diri kan gitu. Curiga itu boleh, tetapi tidak sampai membatalkan secara dilalah memastikan kok bukan anak si Anu, itu nggak boleh. Nah, jadi kalau memastikan memang tidak boleh. Ketika kelakuan anaknya itu seperti ini, dawir sana sini, nipu sana nipu sini, kemudian memberikan ideologi yang sesat kepada publik, kepada masyarakat, ya kan? Dan dia ngaku anak cucu Nabi. Nah, curiga boleh, tapi jangan sampai membatalkan. Nggak bisa memastikan dulu. Kecurigaan itu boleh. Nah, baru setelah adanya penelitian, baru dipastikan bahwa, oh ternyata bukan cucu Nabi. Ternyata cucu-cucuan. Bukan cucu Nabi, tapi cucuan. Nah, kan, saya lihat di TikTok live Gori. Nggak pernah panggil Sayyid, tapi Tengku Atu. Iya. Ya, subhanallah. Harus dengan penelitian, cerita dulu. Tanya sama bapaknya waktu ketemu anaknya Malik. Bapak kiaimu, apa betul ini anak engkau? Dia bilang, sebetulnya anak diri itu. Kan baru ketahuan, anak diri gitu loh. Paham ya? Ya. Saya sambil nyusun ini, saya lagi nyusun antitesis dalam bahasa Arab. Antitesis tadi ya, antitesis ya. Ini mohon disimak ini, Beb. Siapa namanya? Bambu runcing nih. Antitesis pakai spasi ya. Ini coba Mbak Kesia ini yang paham lah. Ini antitesis nih bener nggak? Antitesis tulisannya seperti ini. Anti spasi kemudian tesis. Kemudian dalam antitesis sekalipun apakah itu ada tulisannya antitesis bahwa ini adalah antitesis begitu ya, harus dicatat ini, no comment. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Antitesisnya itu di spasi itu, Beb Andi ya. Anti pakai spasi, tesis. Nah, itu Beb. Bambu runcing gimana itu, Beb? Aca, nah itu mah Tuan Takur itu mah. Atau ini perindapan ya, perindapan. Bismillahirrahmanirrahim. Perindapan ya. Antitesis. Antitesis.
Jadi anti, dia sudah menolak tesis. Jadi bukan membantah ya, menolak tesis. Jadi tesis, dia nggak mau dengan tesis gitu tuh. Bagaimana ini? Bagaimana? Nggak gimana-gimana, Beb, Ibnu Fajar ya. Anti jamur, ya kayak anti air. Anti air, peci, misalkan peci ya, peci anti air. Dulu mah ada ini, tulisan, kalau dulu, peci-peci dulu itu ada anti air. Kan anti air. Anti air, berarti jangan sampai kena air gitu kan? Kalau anti air, jangan sampai terkena air. Kenapa? Karena kalau terkena air itu rusak. Begitu. Nah, kalau antitesis, ya dia memang menolak tesis gitu, penolakan tesis. Memang nggak menerima tesis itu. Subhanallah, menolak bukunya sendiri. Naam, Beb, satu kata. Allah, anti dawir. Nggak mau dengan dawir. Warnanya merah pecinya. Gitu. Naam. Aduh, Masya Allah, sekolah di bawah pohon toge, subhanallah, naam. Aduh, siap Beb Cilukba ya. La ilaha illallah, naam. Jadi hikmah bisa dibaca sama kalangan-kalangan alim. Jadi kalau dalam bentuk bahasa Arab saya lebih mudah mengungkapkan sebuah kata-kata. Saya malah lebih curiga. Ya, lebih curiga maka bahasa Arab. Kenapa? Bahasa ibu saja, bahasa Nusantara saja, bahasa nasional saja, itu acak-acakan, apalagi bahasa Arab. Ya, tadi misalkan ketika menyitir sebuah statement ulama, an-nasu mu'tamanuna ala ansabihim. Nah, kemudian ditanya, ditelusurilah itu, bukan bi ansabihim, bukan ala ansabihim, tapi bi ansabihim. Nah, jadi kalau versinya Habib Qori itu an-nasu mu'tamanuna bi ansabihim. Nah, ini salah, Arab saja salah loh. Indonesia saja salah. Bahasa nasional, bahasa kita, bahasa nasional saja salah. Bahasa ibu saja salah. Apalagi Arab. Wah, itu lebih mencurigakan lagi tuh. Nah, seperti kemarin, dating it ya. Apalagi bahasa Thailand itu lebih ngeri itu. Apalagi kemarin. Ketika menyebutkan Imad alaihil kazzab. Ya itu bahasa apa itu? Masa Imad alaihil kazzab? Mana ada dalam susunan bahasa Arab? Dalam susunan Arab mana ada alaihil kazzab? Misalnya begini. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau misalkan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Alaihi kan khobar muqaddam tuh, jar majrur ya. Kemudian mubtada muakhirnya itu bentuknya adalah masdar, as-salatu wassalam. Shalah, salam. Nah, kalau misalkan diganti alaihil musalli. Nabi Musa alaihil musalli. Nah, itu nggak bisa. Mana ada? Nggak ada itu, nggak ada. Jadi justru saya malah lebih curiga lagi nih. Akan lebih parah roastingannya itu kalau menggunakan bahasa Arab. Kalau menggunakan bahasa Arab itu lebih parah kesalahannya. Bakalan saya goreng itu kalau muncul bahasa Arab itu. Saya goreng bener, Be. Ya. Saya goreng sampai gosong. Lagi ngobrol lagi ngobrol bahasa Arab, menggunakan bahasa Arab, komunikasi, pakai bahasa Arab saja acak-acakan. Ya meskipun bahasa Arab saya nggak bagus juga ya, belum bagus juga. Tapi setidaknya dari ini kan udah sih jangan terlalu gaya gitu. Sok-sokan menggunakan bahasa Arab sementara bahasa Arabnya mah grotal gratul. Ya. Bahasa semut tapi gari hebat bisa bahasa semut cenah. Allah, masyaallah, naam. Ampun. Gorengnya dibolak-balik sampai gosongnya itu merata itu. Beb ya, Andi, naam. Kalau dalam bahasa Indonesia kan sulit. Karena kita bukan orang sastrawan bahasa Indonesia. Nggak harus orang yang nyusun tesis. Gampang lah kalau yang kuliah-kuliah ya, dari teman-teman kan banyak juga yang kuliah kan. Ada S1, S2, S3 gitu. Nggak bisanya seorang mahasiswa untuk menulis sebuah karya sastra ya, bukan karya ilmiah ya, karya sastra itu kan nggak harus seseorang itu
menguasai sastra terlebih dahulu, kemudian baru bisa menyusun skripsi atau tesis atau disertasi. Kan enggak. Saya juga enggak ahli sastra, tapi insya Allah kalau nulis mah bisa lah dikit-dikit mah. Ya, dan enggak harus. Ketika tulisan saya Indonesia saja acak-acakan, nah apalagi dalam aduh. Kalau dalam bahasa Indonesia saja, bahasa komunikasi, bahasa nasional saja tidak bisa, bahasa resmi saja tidak bisa, apalagi bahasa Arab lebih ngacak lagi. Begitu. Aduh, sok-sokan ini mah. Ampun. Karena dalam bahasa Indonesia Ala kulli hal. rumusan karya tata bahasa yang bagus gitu. Tapi kita makanya disebut perlu editor. Kalau bahasa Arab juga perlu editor. Kadang-kadang balaghahnya salah. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah berpikir yang objektif tentang narasi saya. Ya, coba memahami narasi saya bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Saya tidak akan pernah berdiri kepada kesalahan. Karena aku menanggung dosaku sendiri pun tak sanggup aku di sisi Tuhan. Allah. Ya, jangan sampai bertumpuk-tumpuklah salah aku dalam bagian itu. Allah. Ya, setidaknya kalau engkau nemu aku salah, engkau nemu fatwa aku sesat, ayo bahas secara ilmiah. Ya. Dari mana sudut kesesatannya? Kalau aku lemah dalam sudut itu, Waalaikumsalam. Kalau aku lemah dalam sudut itu, aku akan mengikrarkan kesalahan itu. Tidak perlu kau suruh. Ya. Aku sendiri akan mengomentari. Allah. Ana khatun min fatwa. Ini salah. Ana khotun min fatwa. Ini susunan apa coba? Ini kan langsung nih dibuktikan ini oleh Habib Ghori sendiri ini. Ya, saya lebih lebih enak, lebih pas kalau menggunakan bahasa Arab. Lebih enak gitu ya. Lebih enak karena kalau Indonesia itu perlu dieditori ya, perlu diedit ya, ada proses editing. Kalau Arab nggak perlu. Nah, ini susunan apa? Ana khata'un minal fatwa. Nah, itu apa itu? Ana khata'un minal fatwa. Ini apa artinya ini? Ya kan? Apa artinya? Ana khata'un minal fatwa cenage. Apa coba? Ana khata'un, saya kesalahan. Minal fatwa, dari fatwa. Ini apa? Susunan apa ini? Aduh. Seliar aing mah. Sastra tingkat Faqihil Muqaddam itu makai. Ampun, bahasa gaul. Nggak ada. Nih, kalau mau ya. Ana khata'un minal fatwa. Ya. Ini nggak ada. Nggak benar itu susunannya. Gimana yang benar? Ana mukhti'un fil fatwa. Saya salah. Saya salah dalam fatwa. Atau ana mukhti'un fil ifta. Saya salah dalam fatwa, dalam berfatwa gitu. Kalau mau yang benar mah. Apa ini? Jauhar. Syafaf. Kitabul Habib. Naam. Siapa Kitab Hal Habib? Enggak tahu tuh yang ngambil siapa itu. Ininya. Saya. Oh. Saya tidurnya juga kayak itu. Faqihil Muqaddam. Gitu. Susunan Arab kayak gitu. Mau nyusun kitab, mau susunan kayak gimana? Ana khata'un minal fatwa cenage. Kayak ana khata'un, saya adalah sebuah kesalahan. Minal fatwa, dari fatwa ini naon. Nah, mukhti kan? Ngomong, ampun. Siap, Kiai. Seru-seruna ya. Faqihil Muqaddam ya. Faqihil Muqaddam ini lagi ngajak untuk mengaji saudara. Ana salah fatwa ya, ana mukhti'un fil fatwa. Ana mukhti'un fil ifta. Nah gitu kalau susunan yang benar mah. Atau ukhti'u fil fatwa kalau pakai fi'il. Jumlah fi'liyah. Ana mukhti'un fil fatwa atau akhta'tu fil fatwa atau ukhti'u fil fatwa, fil ifta atau fil fatwa bisa. Ini susunan apa ini? Ana khata'un minal fatwa ini. Susunan apa ini? Bingung juga saya ini. Gimana ini? Aduh, ampun. Terus. Ya kan? Ada fatwa. Saya ini keliru atau salah dari fatwa ini. Selesai. Enggak ada gimana? Akhta'a itu muta'addinya menggunakan fi. Akhta'a fil fatwa. Akhta'tu fil qira'ah. Misalkan saya salah baca nih. Akhta'tu fil qira'ah. Ana mukhti'un fil qira'ah. Atau ukhti'u fil qira'ah, begitu. Aduh, ampun. Kelamaan gaul sama TJ kayaknya. Jadi agak tengil.
Orangnya tengil ya, harus tengilin itu, Mbak. Ala kulli hal. Masalah. Nah, lanjut. Manusia yang paling baik bagus apa? Disekap sebentar. Dimia dulu disekap. Manusia yang paling bagus ya, yang paling mulia di sisi Allah adalah manusia yang setelah melakukan sebuah kesalahan baik dari perbuatan atau lisan dan benar-benar dia akui itu kesalahan, maka dia mengakui bahwa itu kesalahan. Legowo. Bukan manusia yang terbaik, yang benar, yang hebat, yang lurus, yang pintar, yang cerdas, adalah manusia yang setelah ketahuan kesalahan dia malu mengungkapkan kesalahan itu. Artinya dia takut berdiskusi dengan siapapun demi supaya dia punya preveling atau punya preveling apa preveling? Saya nggak tahu itu. Preveling apa itu? Preveling itu. Beb Ibnu Fajar, preveling. Bang Ahmad Taufik, preveling itu apa itu? Preveling cina katanya. Gimana? Preveling itu apa? Privilege meren. Saya juga bisa denger itu. Traveling cina. Apa itu Bang Ahmad Taufik? Traveling itu jalan-jalan ya. Melencai. Allah. Katanya ngawur. Aduh, privilege. Mungkin arahnya ke sana. Kalau traveling itu lebih menonjol cina. Singeslah. Selanjutnya yang melanjung ilalilan ya. Kemuliaan tidak terungkap. Itu adalah manusia dusta. Aku tidak mau masuk dalam itu. Kamu lihat aja. Pernahkah kamu melihat saya diskusi di Kesultanan Banten keluar dari statement lisan saya? Saya bila mana mendapatkan keabsahan nasabah Alawi, saya syahadat, betul. Allah. Coba, pernah dengar nggak? Pernah, aneh. Ya, pernah dengar kan? Ya. Dan itu pun terbukti. Ya. Terbukti nggak? Terbukti. Ketika saya menemukan bahwa nasabah Alawi sahih, langsung saya syahadat di depan umum. Saya suruh live sama orang, keluarkan omongan saya. Waktu itu aku saya sedang dalam keadaan band, tidak bisa live, langsung di roomnya Inyong. Saya bernarasi dengan sedemikian bebasnya, saya punya hati. Ya makanya saya bukan sedikit dosa, saya orang yang banyak dosa. Tapi setidaknya saya tidak bertumpuk-tumpuk lah dalam sebuah kesalahan. Mudah-mudahan dengan kejujuran ini ada sebuah kebaikan yang dapat melunturkan banyaknya kesalahan di masa lampau. Itu aja. Amin. Terus. Timbang antum aja saya. Ya, kita ini yang permasalahannya, kamu lihat aja lah. Kenapa sih Madudin terlalu jumawa, nggak mau diskusi sama siapapun yang mengajak dia diskusi kan? Atau gimana mau ngajak diskusi? Masya Allah, baca kitab aja belepotan. Imaduddin alaihil kazab. Ucapan apa itu? Susunan apa? Terus tadi anak kataun minal fatwa. Itu ucapan apa itu? Susunan apa? Kayak gitu cina. Ngelawan Kiai Imad, aduh jauh bos, ngelawan saya jauh, udah saya mending mundur aja. Kalau saya juga mending mundur ngelawan orang seperti itu, sosokan bisa baca kitab, bacaannya aja kayak gitu, ogah aing malah ogah guys. Saya aja ogah itu ngadepin orang-orang yang kayak gini, apalagi Kiai Imad. Susunan saja itu kayak gitu, susunan. Ana khata'un minal fatwa. Ana khata'un minal fatwa. Jadi lagu tuh bisa itu nanti. Ana khata'un minal fatwa. Kayak gitu mau nyusun kitab. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Astagfirullah. Ampun. Kayak gitu mau nyusun kitab. Kitab kayak apa yang dia akan bikin itu? Aduh. Ana khata'un minal fatwa cina. Susunan apa itu? Aimat alaihil kadzab. Ini susunan apa? Coba Kiai, saya mau nanya Kiai. Imaduddin alaihil kadzab. Emang benar susunannya? Kan kalau Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ya kan? Iblis alaihi la'natullah, ya kan? Nah ini Aimat alaihil kadzab. Susunan apa itu? Itu bahasa sastra tertinggi. Sastra tertinggi. Bareng dengan Faqihil Muqaddam. Pantes. La ilaha illallah. Seharusnya bagaimana tuh susunannya? Imaduddin alaihil kadzib. Al-kadzib. Atau al-kadzib. Alaihil kadzib. Kedustaan kepadanya. Nah, kalau mau alaihinya dibuang. Al-kadzab benar. Nggak perlu alaihi-alaihian. Jangan pakai alaih lagi. Ya sekarang gini aja itu mah siapa? Gari Al-Kadzab. cocok tuh Habib Gari Al-Kadzab. Cocok.
Masa Habib Gori alaihil kadzab. Nah, ini susunan nggak benar ini. Kayak gitu menyusun kitab. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah astagfirullah. Terus tadi ana khata'un minal fatwa cenage. Ana khata'un minal fatwa ini susunan apa ini? Kayak gitu mengelawan kayak imat. Aduh, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah astagfirullah astagfirullah. Ampun. Ya pantesan kayak imat itu nggak mau ngadepin orang-orang yang kayak gini, Beb, bambu runcing. Itu mending ngelawan Habib bambu runcing aja sudah itu. Selesai itu, selesai, nggak perlu. Saya nggak perlu, kayak iman nggak perlu, udah. Apa tadi? Ana khata'un minal fatwa. Ana khata'un minal fatwa. Ini susunan apa? Kayak gitu, cina. Mau ngelawan kayak imat. Sampai botak sariawan, puyuh budutan, orejang jangan itu. Moal daik kayak imat. Ampun.